Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi Mas Rosi. Pagi ini pertemuan ketiga. Ya, kita ngomongkan tentang teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif selama kurang lebih nanti sampai jam 9.30. Oke, bagi teman-teman yang belum join, segera join. Selebihnya saya serahkan ke Mas Rosi. Silakan. Baik, terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita lanjut untuk teman-teman semua. Kita lanjut materi pertemuan ketiga. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang paradigma penelitian, kemudian kita bahas juga tentang teori dalam metode penelitian. Selanjutnya kita bahas tentang bagaimana teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif ketika kita turun ke lapangan, atau seperti apa atau apa yang harus dipersiapkan ketika kita ingin turun ke lapangan. Nah, teknik pengumpulan data ini sangat penting. Kenapa? Teknik pengumpulan data ini merupakan cara bagaimana kita untuk memperoleh data ketika kita turun ke lapangan. Artinya kita harus mempersiapkan teknik apa yang kita gunakan. Nah, teknik pengumpulan data ini nantinya kita gunakan disesuaikan dengan tema atau judul yang kita angkat. Kemudian teknik pengumpulan data ini menyesuaikan terkait dengan realitas atau fenomena sosial yang kemudian kita bahas dalam penelitian kita nantinya. Artinya kita bisa menggunakan beberapa teknik penelitian untuk memperoleh data di dalam penelitian. Boleh kita menggunakan semuanya dan boleh kita menggunakan salah satunya, disesuaikan dengan kebutuhan kita ketika kita turun ke lapangan. Nah, kemudian sebagai pengantar, apa pentingnya? Apa pengumpulan data? Nah, sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah sebelum dilanjutkan kepada materi teknik pengumpulan data, apakah ada pertanyaan terkait dengan paradigma penelitian yang sudah kita bahas sebelumnya dan teori dan fungsi teori yang sudah kita bahas sebelumnya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Monggo teman-teman, ada yang ingin ditanyakan tentang materi sebelumnya? Tidak, Pak. Oke. Nah, pengumpulan data, ya saya lanjut. Pengumpulan data itu merupakan tahap yang sangat krusial dalam penelitian. Artinya pengumpulan data ini sangat penting. Kita tidak akan dapat menyelesaikan tahap demi tahap. Kita tidak akan melaporkan hasil penelitian kita kalau kita belum tuntas, belum menyelesaikan materi penelitian kita, belum memperoleh data yang sesuai dengan yang kita butuhkan di dalam untuk menjawab perumusan masalah yang kita buat. Nah, jika teknik pengumpulan data dilakukan dengan benar, sesuai dengan prosedur dan karakteristik penelitian kualitatif, hasilnya akan memiliki kredibilitas yang tinggi. Nah, artinya di sini kita harus benar-benar menggunakan teknik pengumpulan data ini dengan sebaik-baiknya. Ketika kita turun ke lapangan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita gunakan? Nah, nanti akan
kita bahas satu persatu terkait dengan teknik pengumpulan ketika kita turun ke lapangan. Nah, sebaliknya, kesalahan dalam metode pengumpulan data dapat mengakibatkan data yang tidak dapat diandalkan atau data yang tidak benar, atau mungkin ada kesalahan atau ada data kemudian yang kita tidak dapat peroleh dengan baik karena kesalahan seorang peneliti ketika turun ke lapangan tidak menyesuaikan, tidak menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan metode penelitian yang kita gunakan gitu. Yang pada akhirnya dapat membuat hasil penelitian menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian yang tidak dapat dipercaya memiliki konsekuensi yang sangat penting. Kemudian jika digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam kebijakan publik dan lain-lain. Nah, artinya sekali lagi saya ulang bahwa pengumpulan data ini sangat penting ketika kita turun ke lapangan. Nah, ketika kita sudah membuat tema penelitian, sudah membuat judul, kemudian kita membuat rumusan masalah, kemudian apa yang ingin diperoleh, data apa yang ingin kita peroleh, terus kemudian kita sudah tahu realitasnya di mana, fenomena sosialnya apa, kemudian kita penelitiannya di mana, kemudian apa yang kita butuhkan. Nah, itu sangat penting kita pelajari hari ini. Nah, kemudian apa itu data dalam metode penelitian kualitatif? Data dalam metode kualitatif itu merujuk pada semua bentuk informasi, termasuk komunikasi lisan, tertulis, serta elemen visual seperti gambar atau foto, yang memberikan kontribusi dalam menjawab pertanyaan penelitian yang telah diungkapkan dalam rumusan masalah atau fokus penelitian. Nah, itu adalah data dalam penelitian kualitatif. Ya. Apa yang ada di hadapan kita, apa yang kita lihat, ya. Makanya sering kita lihat bahwa sering saya sampaikan ketika materi-materi sebelumnya bahwa lingkungan kita, ya, lingkungan saat ini itu merupakan perpustakaan, ya. Lingkungan sosial, lingkungan ini merupakan perpustakaan kita, ya. Perpustakaan kita yang sesungguhnya, kita bisa melihat banyak realitas, banyak fenomena sosial di hadapan kita. Nah, ketika kita turunkan di dalam sebuah penelitian, ketika kita menulis skripsi nanti, ketika teman-teman menulis skripsi, sudah menentukan temanya, sudah menentukan metodenya, sudah menentukan teorinya, sudah menentukan rumusan masalahnya, kemudian nanti kita membuat pertanyaan penelitian sesuai dengan fokus atau rumusan masalah itu sendiri. Nah, kemudian mungkin kita akan bertanya bahwa informasi seperti apa yang merupakan data di dalam metode penelitian kualitatif misalnya, atau foto seperti apa, atau gambar seperti apa, atau dokumentasi seperti apa yang kemudian menjadi data di dalam metode penelitian itu. Nah, ini salah satu, ini merupakan teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif. Data di dalam yang bahwa data itu ada data di dalam metode kualitatif itu terkait dengan komunikasi, dokumentasi, gambar dan lain-lain. Kemudian untuk apa atau seperti apa cara kita untuk memperoleh data tersebut, ya. Maka langkah yang harus kita lakukan itu yang pertama adalah observasi, kemudian ada wawancara, kemudian ada dokumentasi, kemudian ada focus group discussion atau FGD. Nah, 4 langkah atau 4 teknik pengumpulan data ini disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki atau kebutuhan yang kita butuhkan. Ya. Apakah
keempat-empatnya ini kita gunakan, bisa kita gunakan, itu bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi misalnya cenderung dalam metode penelitian kualitatif itu ada yang menggunakan tentang FGD karena untuk memperoleh atau memverifikasi data itu sendiri. Kemudian ada sebagian peneliti kualitatif yang tidak menggunakan FGD. Nah, apakah semua data itu bisa diobservasi? Ya, mungkin timbul nih di pertanyaan kita, apakah semua data ini bisa diobservasi gitu? Tentu tidak. Tidak semua data itu bisa kita observasi, ya. Dan tidak semua data itu kita peroleh dengan observasi. Tentu kita membutuhkan teknik-teknik yang lain. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan? Apa saja yang bisa menggunakan teknik observasi itu, teknik pengumpulan data observasi itu? Gitu. Contoh ketika misalnya ketika saya membahas tentang mahasiswa misalnya, ketika saya melakukan penelitian tentang mahasiswa. Nah, kebetulan informan saya itu teman-teman. Lalu data apa kemudian ketika saya bertemu, misalnya contoh ketika saya ketemu dengan mahasiswa Mawar misalnya. Saya ketemu dengan Mawar. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang ketika saya menggunakan teknik pengumpulan data observasi itu modelnya seperti apa ketika saya ingin melihat Mawar? Maka observasi itu saya gunakan ketika saya bertemu dengan Mawar, saya bisa melihat, oh gerak-gerik Mawar, oh komunikasi Mawar ini jujur atau tidak. Tentu kita bisa melihat, ya. Apa itu observasi? Gitu. Observasi itu sebuah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk sebagai data pendukung yang lainnya. Nah, itu observasi. Kemudian wawancara. Wawancara. Kemudian ada data yang tidak bisa kita peroleh dari observasi, maka kita peroleh di wawancara. Apakah ketika kita kemudian untuk memperoleh data, untuk untuk melakukan untuk turun ke lapangan, ketika kita ingin turun ke lapangan, maka kita harus mempersiapkan banyak bahan yang sesuai dengan fokus penelitian. Biasanya maka wawancara ini ada dua, ada wawancara terstruktur, ada wawancara yang tidak terstruktur. Ya. Wawancara terstruktur ini terkadang ada di dua wawancara ini, ada wawancara terstruktur dan wawancara tidak struktur. Ya. Wawancara terstruktur biasanya peneliti itu turun ke lapangan, ngobrol natural secara alamiah tanpa menggunakan bahan-bahan pertanyaan. Ya udah, misalnya ketika saya teman-teman menjadi informan, saya datang ke teman-teman, ya udah kita ngobrol biasa, tetapi obrolan itu seolah-olah untuk memperoleh jawaban-jawaban yang ada di dalam yang kita butuhkan. Oh misalnya saya ingin ketika saya datang, oh ya ini nanti saya mencoba bertanya tentang kegiatan sehari-hari misalnya. Contoh misalnya ketika saya bertanya pada Gufron misalnya, kegiatan hari ini kegiatannya apa? Tentu Gufron itu akan menjawab, oh ya kegiatan saya kalau pagi bangun tidur, setelah bangun tidur kemudian saya mandi dan lain-lain. Itu ngobrol tanpa menggunakan instrumen penelitian, tanpa menggunakan pertanyaan penelitian yang sudah kita buatkan. Tetapi ketika merujuk pada wawancara tidak struktur, kita sudah menyiapkan semuanya. Kita sudah menyiapkan terkait dengan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita susun dari rumah ketika kita turun ke lapangan. Itu wawancara. Lalu kemudian dokumentasi ini
apakah dokumentasi ini model foto dan ketika kita ketemu informan kemudian kita foto dan lain-lain, itu akan menjadi apakah itu yang kemudian disebut dengan dokumentasi di dalam metode penelitian kualitatif. Terkait dengan penjelasan-penjelasan dokumentasi, itu teknik pengumpulan data, dokumentasi. Nah, dokumentasi yang dimaksud dengan data dokumentasi ini merupakan arsip, ya, merupakan arsip-arsip jurnal, buku perpustakaan yang mendukung terkait dengan kajian-kajian kita, ya, yang mendukung tentang penelitian-penelitian kita. Seperti itu. Nah, tentu penting sekali teman-teman harus memperhatikan urgensi yang harus digunakan di dalam ketika kita turun ke lapangan. Maka tentu teknik pengumpulan data ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Harus digunakan sebaik-baiknya. Tentu kembali kepada pembahasan sebelumnya, tidak semua data itu bisa diobservasi, tidak semua data kemudian tidak membutuhkan wawancara. Tentu contoh misalnya kalau kita bertanya tentang umur, tentu itu dilakukan dengan wawancara. Umur Bapak berapa? Bapak lahir tahun berapa? Kita tidak bisa melakukan untuk memperoleh data tentang umur seseorang, kita tidak bisa menebak-nebak, tidak bisa diperoleh dengan sebatas pengamatan saja. Itu tidak bisa dilakukan secara pengamatan saja, secara observasi saja. Karena itu kalau hanya digunakan teknik observasi, maka kita hanya menebak nih, tidak tahu nanti, oh ini kayaknya Bapak ini karena wajahnya agak tua, agak keriput, oh kayaknya informan ini umurnya 70 tahun misalnya. Oh kayak ini muda banget gitu. Kemudian oh ini umurnya 20 tahun misalnya. Nah, kita seolah-olah menebak dengan menggunakan untuk memperoleh umur, tetapi kita menggunakan itu dengan teknik observasi. Tentu itu akan berbeda jawabannya. Kita tidak akan memperoleh data yang sesungguhnya. Maka cara seperti apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus melakukan cara dengan wawancara. Seperti itu. Nah, wawancara tadi, wawancara terstruktur, tidak struktur nih. Bagaimana cara kita ketika berada di lapangan, ketika bertemu dengan informan, apakah harus stay, harus contoh misalnya harus numpang nginep nih di rumah informan gitu untuk memperoleh data. Saya stay, misalnya saya stay di rumah Gufron karena saya melakukan penelitian di rumah Gufron, saya harus stay di rumah Gufron misalnya. Oh itu tidak dalam metode kualitatif itu boleh dilakukan, ya kita itu disebut dengan wawancara tidak terstruktur, artinya kita bermukim di tempat itu, ya. Terus kemudian mencoba mengikuti kegiatan-kegiatan Gufron misalnya, saya stay di rumah Gufron, saya mengikuti kegiatan-kegiatan Gufron, atau disebut dengan wawancara partisipatif atau observasi partisipatif. Nah, kita berhubungan langsung dengan informan. Kemudian fokus group discussion. Ya. Fokus group discussion ini salah satu teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif. Mungkin saja metode peneliti kualitatif itu menggunakan teknik ini. Ada juga peneliti kualitatif yang tidak menggunakan focus group discussion. Focus group discussion ini untuk apa? Untuk menyamakan semua persepsi dari data yang sudah kita peroleh. Misalnya, sudah kita peroleh, misalnya ketika membahas tentang konflik agraria di salah satu desa misalnya. Kemudian contoh ketika teman-teman menulis tentang konflik agraria di pedesaan misalnya.
Teman-teman sudah melakukan observasi, sudah melakukan wawancara, kemudian sudah memiliki data pendukung, data dokumentasi sebagai pendukung di penelitian kita. Nah, teman-teman kemudian untuk untuk mengakuratkan data yang sudah diperoleh oleh teman-teman, teman-teman itu mengumpulkan semua informan yang sudah kita lakukan wawancara, sudah kita lakukan observasi dan lain-lain, kita kumpulkan di satu tempat misalnya. Oh, misalnya di rumah si A, di rumah si Mawar misalnya, semuanya dikumpulkan di rumah Mawar. Kemudian nanti kita verifikasi nih, kita tanyakan ulang gitu. Kita mengumpulkan data-data dan semua apa yang mereka sampaikan harus kita catat, harus kita terima, harus kita dengarkan dengan baik. Kemudian data-data semuanya yang kita peroleh dari wawancara, dokumentasi, observasi, fokus group discussion, kemudian kita lakukanlah transkrip. Ya, kita lakukan transkrip data. Ya, kita lakukan transkrip data. Nah, orang yang seperti apa yang kita kumpulkan di dalam fokus group discussion? Yang pertama adalah orang yang mengerti terkait dengan isu, terkait dengan fenomena yang kita kaji. Kita pilih itu siapa saja yang akan kita ajak di dalam fokus group discussion. Kemudian yang kedua, orang yang terlibat langsung di dalam fenomena sosial itu, yang terlibat langsung di dalam realitas sosial itu. Nah, kita kumpulkan orang-orang itu untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan data yang sudah kita peroleh sebelumnya dengan menggunakan wawancara, observasi, dan lain-lain. Nah, ketika selanjutnya wawancara, apakah ketika kita sudah turun ke lapangan, ketika kita sudah menemui informan kita, partisipan kita, gitu, langkah apa yang kemudian kita datangkan? Langkah apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ketika turun ke lapangan langsung saja datang, Bu, saya mau wawancara, Pak, saya mau wawancara? Tentu tidak. Ada etika di dalam penelitian itu sendiri. Ya, maka yang pertama kita harus mengenalkan diri. Yang kedua itu harus menjelaskan maksud kedatangan kita apa. Yang ketiga menjelaskan materi wawancara. Yang keempat kita mengajukan pertanyaan. Artinya ketika kita turun ke lapangan, ketika kita bertemu dengan informan atau partisipan, maka kita harus mengenalkan diri supaya orang informan itu tidak asing dengan kita dan kita bisa akrab dengan mereka secara alamiah, secara natural misalnya. Artinya kita memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan maksud kedatangan kita itu apa gitu. Tetapi yang harus diperhatikan adalah ketika kita menjelaskan maksud kedatangan kita itu jangan semuanya langsung dijelaskan secara detail-detail yang kemudian nanti khawatir nih informan takut tidak berani menjawab misalnya. Ya udah, kita jelaskan apa adanya. Perkenalkan, nama saya Andre misalnya. Bu, nama saya Andre, tujuan saya ke sini untuk melakukan penelitian, saya mahasiswa dan lain-lain. Tapi tidak perlu menjelaskan secara detail hingga nantinya informan atau partisipan itu takut atau kemudian menimbulkan tidak memberikan data yang kita cari, tidak memberikan ya. Maka harus berhati-hati ketika bertemu informan. Nanti kalau misalnya informan itu malah takut atau kemudian sudah tidak respect dengan kita atau kemudian sudah tidak mau lagi dengan kita misalnya. Nah, teman-teman informan itu nanti akan takut untuk memberikan pertanyaan, memberikan jawaban dari pertanyaan yang kita berikan, karena nanti ada kekhawatiran yang kemudian timbul, kemudian ada
kekhawatiran yang timbul di informan itu. Nah, nanti kita juga bahas nanti bagaimana cara menentukan informan. Ya, nanti kita bahas. Nah, kemudian menjelaskan materi wawancara. Nah, menjelaskan materi wawancara ini kalau kita datang ketemu informan, kita jelaskan tujuan kita apa, tujuannya apa, ya. Tujuan kita nih apa? Oh ya, kebetulan misalnya ketika teman-teman dari ilmu pemerintahan nih ingin meneliti tentang kebijakan pemerintah Mojokerto misalnya. Teman-teman ketemu siapa? Oh, misalnya ketemu dengan anggota DPRD Mojokerto, atau ketemu dengan Bupati Mojokerto, atau ketemu dengan stakeholder di Kota Mojokerto. Nah ini teman-teman jelaskan, ya. Ya tidak hanya berlaku kepada ketika kita melakukan penelitian stakeholder, non stakeholder juga kita seperti itu, tetapi kita harus berhati-hati dan lakukan obrolan-obrolan dan lakukan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dimengerti oleh informan dan mudah untuk mereka jawab. Jangan kemudian kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan penelitian kita itu menggunakan dengan kalimat-kalimat ilmiah yang bisa membingungkan informan, membingungkan orang lain untuk menjawab. Karena tidak semua orang itu paham dengan bahasa-bahasa ilmiah. Artinya kita harus membuat pertanyaan-pertanyaan penelitian itu semudah mungkin. Tetapi itu sudah mewakili dengan rumusan masalah kita, sudah mewakili, oh ya ini data yang ingin saya peroleh. Contoh misalnya saya ingin memperoleh tentang pendapatan orang miskin misalnya. Pekerjaan orang miskin misalnya, atau pekerjaan orang kaya itu apa misalnya. Nah, kita melakukan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dimengerti oleh orang-orang masyarakat miskin, ya. Maka kita harus berikan pertanyaan yang mudah dimengerti oleh informan itu sendiri. Ini yang saya maksud tadi, ya. Wawancara itu ada dua. Ada dua jenis wawancara. Yang pertama itu ada in-depth interview, kemudian ada guide interview. Apa perbedaan antara in-depth interview dan guide interview? Ya. Wawancara terarah memiliki kelemahan yang berbeda dengan wawancara mendalam. Ya. Yaitu cenderung menciptakan suasana yang kurang hidup karena peneliti harus mengikuti pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Terkadang pewawancara atau peneliti lebih fokus pada daftar pertanyaan yang harus diajukan daripada berinteraksi secara spontan dengan informan, sehingga suasana cenderung menjadi kaku. Nah, in-depth interview ini merupakan wawancara mendalam, dan guide interview ini merupakan wawancara yang terarah. Artinya terarah itu terstruktur, ya. Wawancara terarah ini terstruktur. In-depth interview dan guide interview ini silakan pilih teman-teman, ini akan menggunakan jenis wawancara apa. Apa ingin menggunakan wawancara in-depth interview atau ingin menggunakan guide interview. Disesuaikan dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Tetapi di setiap keduanya ini juga memiliki kelemahan. Artinya ada kelemahan karena kita terlalu kaku dan lain-lain, sehingga mengakibatkan nanti ada data yang kurang srek nih karena ini terlalu. Kadang kan ketika kita ketemu sama orang, contoh ketika kita ketemu sama teman saja, ketika ngobrol, kita ini seolah-olah so asik atau katakanlah SKSD dan lain-lain. Nah, kadang ketika kita ngobrol
ada juga obrolan kita yang tidak natural gitu. Ada juga obrolan kita yang dibuat-buat dan seolah kaku di situ. Nah, lakukan interview itu seolah-olah kita bertemu dengan orang, mengobrol dengan orang. Tetapi kalau saya sendiri turun ke lapangan misalnya, saya memperhatikan, ini nih, orang ini nih perlu pertanyaan yang seperti ini. Jadi kita sebagai peneliti itu bisa menyesuaikan terkait dengan informan yang ada di lapangan. Jadi kita sebagai peneliti itu merupakan peran yang paling penting, peran paling utama itu adalah kita. Ya. Kita menjadi peran utama di dalam penelitian itu, kita yang mengatur. Kemudian tadi observasi sudah saya jelaskan sebagai pengantar. Penjelasannya adalah menurut para ahli, ya, observasi itu ada 3, ya. Ada observasi partisipasi, ada observasi tidak terstruktur, dan ada observasi kelompok. Nah, observasi partisipasi itu merupakan metode pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk mengamati dan merasakan situasi yang diamati sehari-hari bersama dengan informan. Dalam observasi ini, peneliti aktif terlibat dalam kehidupan informan. Nah, ini observasi partisipasi atau partisipatif. Kita stay di rumah informan, kita mengikuti kegiatan-kegiatan informan, misalnya bahkan ini ada peneliti juga informan petani, kita ikut nih, kita ikut bertani. Kalau kita melihat ilmuwan-ilmuwan di luar, contoh misalnya kayak Robert Chambers, ya, Robert Chambers itu ketika melakukan penelitian partisipatif, dia ikut karena Robert Chambers itu penelitiannya terkait dengan kemiskinan. Robert Chambers ini ketika melakukan penelitian partisipatif, Robert Chambers ini sebagai peneliti, informannya tidur di tempat sampah, dia tidur di tempat sampah. Informannya pergi beli makanan, dia ikut beli makanan. Untuk apa ini dilakukan? Karena untuk melihat situasi informan. Kadang ketika informan itu dengan kita dan tidak dengan kita, itu kan akan ada tindakan yang berbeda. Ada gestur yang berbeda. Artinya dengan ketika observasi partisipasi ini kita lakukan, kita ini akan melihat gerak-gerik informan itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, apakah kita sebatas mengikuti mereka? Apakah kita hanya mengikuti mereka kemanapun tanpa mempersiapkan apa saja? Maka kita sebagai peneliti itu harus mempersiapkan. Contoh nih, kalau daya ingat kita kuat, ya boleh sah-sah saja ketika kita tidak mencatat atau menulis hasil observasi itu, ya, kegiatan-kegiatan informan itu. Tapi kalau misalnya daya ingat kita ini kurang, maka kita harus mempersiapkan bahan untuk mencatat kegiatan-kegiatan informan yang kita ikuti. Contoh misalnya, ini misalnya informan yang dengan kita itu misalnya ada di ladang. Kita kan ikut nih ke ladang misalnya, karena kita mengikuti setiap gerak-gerik, ya, setiap setiap kejadian yang dilakukan oleh informan itu. Kita catat, ibu ini tadi bertemu dengan ibu si A, tadi ada ngobrol membahas terkait ini. Nah, itu jadikan catatan penting gitu. Karena apa? Karena untuk mensupport, untuk mendukung data kita dengan data-data yang baik. Kemudian ada observasi tidak terstruktur. Observasi ini adalah bentuk pengamatan yang dilakukan tanpa panduan atau pedoman observasi tertentu. Dalam metode ini, peneliti mengembangkan pengamatannya secara fleksibel berdasarkan pengembangan yang terjadi di lapangan.
tanpa format yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada observasi kelompok adalah bentuk pengamatan yang melibatkan sekelompok tim peneliti yang mengamati sebuah isu penelitian tertentu. Dalam observasi kelompok, fokus penelitian ditujukan pada isu tertentu yang menjadi objek penelitian dan dilakukan oleh tim peneliti yang bekerja bersama. Nah, observasi kelompok ini cenderung ini digunakan oleh teman-teman peneliti yang mana ini merupakan kelompok penelitian. Ini jarang sekali digunakan oleh jarang digunakan oleh teman-teman mahasiswa. Kadang ini digunakan oleh orang-orang yang memiliki tim khusus di dalam penelitian itu sendiri. Kemudian apakah observasi ini memiliki manfaat di dalam pengumpulan data? Tentu tidak hanya observasi, tetapi semua teknik pengumpulan data yang kita gunakan itu memiliki manfaatnya tersendiri untuk keberlangsungan, untuk dimanfaatkan di dalam hasil penelitian kita nanti. Karena nanti ketika kita sudah melakukan penelitian, sudah melakukan wawancara, sudah melakukan observasi, ketika kita turun ke lapangan, maka setelah itu kita melakukan transkrip data. Kemudian setelah melakukan transkrip data, kita lakukan analisis data itu sendiri. Yang pertama adalah manfaat observasi itu untuk menangkap rahasia. Yang kedua itu yang tidak diungkapkan dalam wawancara, ya. Yang ketiga, ya selanjutnya adalah menangkap rahasia dan lain-lain. Nah, ini manfaat observasi. Artinya, manfaat observasi ini untuk memperoleh data yang kemudian tidak diperoleh dari wawancara itu sendiri. Makanya tadi di awal saya jelaskan bahwa tidak semua data itu bisa diperoleh dengan wawancara dan tidak semua data itu bisa diperoleh dengan observasi. Misalnya ketika kita meneliti tentang atau kita ingin melihat kecantikan seseorang, kita ingin melihat kegantengan seseorang, apakah kita ingin melihat apakah orang ini putih, benar-benar putih, apakah orang ini benar-benar hitam dan lain-lain. Maka ini bisa kita lakukan dengan sebuah wawancara, sebuah observasi. Tidak mungkin kemudian ketika kita ingin melihat ingin memperoleh data tentang kecantikan seseorang, ketika seseorang ini menggunakan misalnya menggunakan skincare tertentu, atau kita melakukan penelitian terkait dengan kecantikan, dunia kecantikan, misalnya. Maka itu seperti tidak masa iya kita bertanya kepada orang yang bersangkutan apakah Mbak cantik, misalnya, apakah Mas ganteng, gitu. Tidak mungkin pertanyaan itu kita ditimbulkan di dalam wawancara. Artinya bisa kita lakukan sebagai pengamatan karena kita lihat. Tetapi lagi-lagi ketika kita harus melakukan pengamatan itu sesuai dengan karakteristik atau pedoman yang kita ingin peroleh atau untuk memperoleh data yang ingin kita peroleh. Nah, artinya manfaat observasi itu ya untuk mengungkap manfaat observasi itu adalah manfaatnya salah satunya adalah untuk memperoleh data yang tidak terungkap di wawancara. Yang selanjutnya di luar itu, yes, manfaat observasi itu ya untuk memperoleh data yang mungkin informan ini tidak jelaskan, tidak menjawab, tetapi kita bisa dapat kemudian interpretasikan. Kita lihat contoh misalnya ketika kita
Sorry, barusan sinyal. Nah, selanjutnya dokumentasi. Ya. Selain menggunakan wawancara, ya, selain menggunakan wawancara dan observasi, sumber informasi juga dapat ditemukan dalam bentuk surat, catatan harian, foto hasil rapat, ya kenang-kenangan, jurnal kegiatan dan sejenisnya. Seperti tadi yang sudah sampaikan bahwa dokumentasi itu teknik pengumpulan data dokumentasi itu merupakan bisa saja hasil karya-karya sebelumnya, bisa jurnal-jurnal penelitian, bisa buku, intinya sesuai dengan kajian yang kita kaji, itu dokumentasi. Di sini Lois menjelaskan konsep dokumentasi itu sebagai berikut. Yang pertama, dokumen adalah sumber tertulis yang menyimpan informasi sejarah, berbeda dengan kesaksian lisan atau berbeda dengan hasil wawancara. Kemudian artefak, lukisan, dan situs arkeologis. Kemudian dokumen merujuk pada surat-surat resmi dan dokumen negara seperti perjanjian, undang-undang, hibah, dan konsesi. Itu merupakan arsip. Kemudian dokumen dalam pengertian yang lebih luas adalah proses pembuktian yang didasarkan pada berbagai jenis sumber, termasuk tulisan, lisan, gambar, dan temuan arkeologis. Nah, dokumen-dokumen itu, dokumentasi ini bisa kita gunakan sebagai bahan pendukung dalam kajian kita. Ini tadi yang sudah saya jelaskan, focus group discussion. Metode ini merupakan metode terakhir untuk pengumpulan data. Ya, melalui focus group discussion ini merupakan cara untuk mencari pemahaman kolektif tentang suatu isu melalui diskusi yang melibatkan sekelompok orang. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, focus group discussion ini mengumpulkan beberapa orang, mengumpulkan beberapa informan, kemudian untuk menyamakan persepsi, untuk melakukan verifikasi data-data yang kita peroleh di lapangan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mencegah penafsiran yang subjektif dari seorang peneliti. Artinya dikhawatirkan kenapa focus group discussion ini dibutuhkan karena untuk supaya menghindari penafsiran-penafsiran yang kemudian secara subjektif nih semau-maunya kita. Nah, kita ketika misalnya tadi saya contohkan misalnya penelitian konflik agraria misalnya, maka kita sudah mengumpulkan data wawancara, data observasi dan lain-lain. Nah, misalnya nih ada data yang kemudian tidak berani nih kita lakukan interpretasi sendiri karena khawatir ada kekeliruan yang kemudian tidak bisa diterima oleh orang banyak. Timbul kekhawatiran kita. Maka kita harus memverifikasi data itu dengan cara apa? Dengan boleh kita melakukan focus group discussion. Siapa saja yang terlibat di dalam itu, orang-orang yang paham terkait dengan isu atau fenomena yang ada di kelompok itu, yang kemudian terkait dengan pemahaman terkait fenomena atau isu tersebut. Ya. Nah, ini keabsahan data. Ya. Ini keabsahan data ini dilakukan setelah kita sudah memperoleh data melalui teknik pengumpulan data. Artinya ada kenapa keabsahan data ini perlu digunakan, karena untuk
lagi-lagi untuk memverifikasi, ya, untuk kemudian untuk melakukan sebuah apa ya kita sebut dengan verifikasi data, baik verifikasi metode, baik verifikasi teori itu sendiri. Maka penting untuk nantinya ketika teman-teman sudah menganalisis data, sudah mengumpulkan data, sudah mentranskrip data, kemudian teman-teman melakukan triangulasi atau melakukan keabsahan data, bisa dilakukan dengan beberapa triangulasi atau teknik triangulasi ini. Nah, cara kita adalah bagaimana kita melakukan teknik triangulasi ini. Kita melakukan kita cek lagi nih data, kita cek apakah di data ini ada kekurangan atau tidak di dalam data kita ini agak kekurangan, maka kita lakukan lagi nih cross check ya. Kemudian kita lakukan triangulasi metode, bisa kita diskusi dengan teman-teman kita, bisa kita diskusi dengan dosen, teori dan metodologi yang sebagainya. Kita bisa melakukan keabsahan data ini tujuannya adalah untuk sebelum kita melakukan laporan akhir, sebelum kita melakukan laporan akhir dan lain-lain, maka kita harus melakukan keabsahan data itu sendiri. Nah, kemudian kita ini ketika kita melakukan wawancara, ketika kita melakukan penelitian, ya, mungkin kita akan kebingungan nih, siapa sih yang harus menjadi informan kita misalnya? Siapa sih yang bisa menjadi informan kita? Gitu. Nah, maka di awal kita sudah harus menentukan itu. Di dalam ada teknik, sebenarnya saya lupa masukkan di sini, ada teknik penentuan informan ya. Ketika kita turun ke lapangan. Yang pertama itu ada purposive sampling, kemudian ada snowball sampling. Ya. Nah, teknik-teknik inilah yang mengatur penentuan informan. Seperti apa penentuan informan? Kita menggunakan teknik apa di dalam penentuan informan itu sendiri. Tapi sebelum membahas ke situ, biar kita paham ini siapa yang akan menjadi informan kita. Nah, jadi sesuai yang saya buat di sini, ini informan. Ya, artinya informan ini mereka yang memiliki informasi terkait isu yang kita bahas. Masa iya kita membahas tentang kemiskinan, kita datang misalnya ke orang kaya misalnya. Kita mengkaji tentang pengemis, gitu. Kita mengkaji tentang pengemis, maka yang harus kita lakukan itu terkait yang harus kita datangi adalah orang-orang yang terlibat langsung. Kemudian mampu menceritakan, artinya mampu menceritakan ini ketika kita memberikan pertanyaan, wawancara, mereka mampu menceritakan itu, artinya mereka bisa berbicara dan lain-lain dan mengerti apa yang kita bahas. Ada teman-teman peneliti dari Tunarungu dan lain-lain, mereka juga menggunakan pendamping khusus yang bisa dimengerti oleh informan. Kemudian terlibat langsung, artinya informan yang terlibat langsung dengan isu yang kita kaji, kemudian informan ini bersedia dengan kita untuk diperoleh data, kemudian mereka ini sudah terlibat terkait dengan isu yang kita lakukan, kemudian mereka ini kredibel, artinya kredibel, mereka ini dapat dipercaya dan lain-lain. Nah, itu informan. Contoh misalnya ketika teman-teman bicara tentang kebijakan pemerintah terkait dengan bantuan PKH atau bantuan sosial di Kota Mojokerto. Siapa yang terlibat? Siapa yang terlibat di dalam
penelitian ini, siapa yang akan, dari siapa informasi ini bisa diperoleh, maka teman-teman mencari stakeholder yang membuat kebijakan terkait dengan bantuan sosial. Siapa saja yang membuat kebijakan sosial, kebijakan bantuan sosial? Contoh misalnya, oh ada bupati, oh ada DPRD, oh ada kepala camat, oh ada desa misalnya. Nah, jika memang stakeholder itu yang kita butuhkan, maka teman-teman temui mereka dengan melakukan teknik-teknik pengumpulan data yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, informan itu merujuk kepada individu atau pihak yang memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama adalah mereka harus memiliki pengetahuan atau informasi yang relevan. Yang kedua, mereka harus memiliki kemampuan untuk berbagi pengalaman mereka. Yang tadi seperti yang sudah jelaskan bahwa informan itu adalah orang yang paham, yang mengerti, atau yang terlibat langsung. Ya. Kemudian mereka bersedia dilakukan wawancara. Kemudian informan harus berpartisipasi dengan sukarela dan sadar tanpa tekanan. Dan memiliki pemahaman yang kuat tentang peran mereka. Dengan demikian, kriteria utamanya adalah kredibilitas dan kekayaan informasi yang yang mereka miliki. Nah, ini maka kita harus melihat informan itu. Ketika kita turun ke lapangan, mampu tidak informan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Kalau misalnya datang nih sama informan A, informan A menjawab pertanyaan saya yang ini. Kalau kita melakukan pertanyaan dengan menggunakan draft pertanyaan penelitian 1-2 misalnya, pertanyaan 1-2 sampai 10 misalnya. Oh, dari informan A poin nomor 5 ini tidak terjawabkan. Boleh kita lakukan pertanyaan ini dengan informan selanjutnya. Berapa saja informan yang kita butuhkan? Kualitatif, metode peneliti kualitatif itu sangat mereka itu bebas menentukan informan yang intinya informan itu di dalam metode penelitian kualitatif itu orang yang paham, yang terlibat langsung. Kita bisa saja kalau menggunakan satu informan, tetapi satu informan ini benar-benar terlibat dan mewakili itu kualitatif. Kualitatif itu tidak perlu mencari informan 100 informan, tidak perlu. Mencari 1000 informan itu tidak perlu. Tetapi intinya adalah informan adalah orang yang memberikan informasi secara akurat sesuai dengan kajian kita. Jadi bebas peneliti kualitatif itu bebas menentukan informan itu. Tetapi apakah satu itu cukup gitu? Kalau saya secara pribadi 3 orang saja terkadang tidak mendapatkan informasi yang benar-benar akurat. Tetapi jika memang 1 orang, 2 orang ini bisa mewakili dari semua fokus penelitian atau rumusan masalah yang ingin kita capai, ya monggo. Tetapi jika memang dari 2 atau 3 informan ini tidak bisa memberikan jawaban atau tidak bisa mewakili dari semua fokus penelitian kita, maka kita harus mencari informan selanjutnya. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan, monggo, sebelum kita lanjut. Ayo teman-teman, ada yang ingin ditanyakan?
nanti ketika teman-teman turun ke lapangan, maka harus diperhatikan. Ya. Artinya ketika teman-teman turun ke lapangan nanti, ketika teman-teman turun ke lapangan, maka disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi jika penelitian kita membutuhkan membutuhkan observasi partisipatif, makanya nanti disesuaikan dengan metode atau paradigma teori apa yang kita gunakan, karena itu juga mendukung penelitian-penelitian kita ketika kita turun ke lapangan. Seperti apa, masalah apa yang ingin kita cari, kita meneliti tentang apa, maka teman-teman nanti menyesuaikan, ya, menggunakan teknik apa saja. Jadi maka teman-teman yang harus diingat adalah perhatikan data apa yang kemudian ingin diperoleh oleh teman-teman. Itu kita sebagai peneliti harus benar-benar fokus ketika berada di lapangan. Karena kita tidak datang ke lapangan kemudian turun ke lapangan membawa kuesioner, ya, bagi peneliti kualitatif misalnya tidak cukup turun ke lapangan nyebar kuesioner, mereka yang ngisi. Mereka tidak perlu ketika kita membagi kuesioner, kita tidak perlu melakukan wawancara. Tetapi ketika kita turun ke lapangan sebagai peneliti kualitatif misalnya, maka kita harus mampu membuat pertanyaan, memberikan obrolan, memberikan pertanyaan kepada peneliti itu sedetail mungkin. Kita lakukan wawancara secara mendalam. Kita cari informasi-informasi itu. Nah, supaya apa? Supaya nantinya ketika kita memperoleh data, memperoleh data lapangan itu sesuai dengan kriteria atau data yang kita harapkan. Nah, ini penting sekali teman-teman, harus diperhatikan. Nanti misalnya ketika nulis skripsi, jangan ketika teman-teman nanti membuat skripsi, membuat proposal penelitian, maka di dalam draft itu kita sudah memasukkan nih, kita menggunakan metode apa, teknik pengumpulan datanya seperti apa. Nah, teman-teman harus memperhatikan itu. Ya, memperhatikan terkait dengan teknik pengumpulan data yang seperti apa, yang yang ingin kita gunakan. Nah, nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti saya akan mencoba untuk mengajak teman-teman membuat proposal, ya, membuat proposal apa saja sih yang ada di dalam proposal. Nanti kita sama-sama membuat tema bersama-sama, nanti kita mencoba membuat judul. Kita kemudian membuat apa saja nih yang diperlukan di judul kita gitu. Jadi nanti saya coba teman-teman kita ajak membuat proposal, terus kemudian supaya paham letak dari paradigma ini di mana, letak dari teori ini di mana. Nanti ada paradigma teori juga, ada paradigma penelitian juga. Jadi nanti kita insya Allah minggu depan atau minggu berikutnya pembahasan itu sebenarnya sudah saya siapkan, saya siapkan materinya, tinggal nanti kita eksekusi di kelas. Nah, kemudian setelah data, saya ulang lagi, setelah data ini sudah terkumpul semuanya, maka kita langkah selanjutnya harus melakukan transkrip wawancara. Transkrip wawancara itu seperti apa? Transkrip wawancara itu
transkrip wawancara. Sorry, transkrip data itu apa? Maka transkrip data itu ketika kita melakukan wawancara, misalnya kita rekam nih, gitu. Kita rekam atau kita catat, maka kita harus melakukan transkrip data itu. Tidak boleh ada data yang terlewat, tidak boleh ada informasi yang terlewat ketika kita melakukan transkrip data. Oh, misalnya kita mau melakukan wawancara dan kita melakukan perekaman, karena kadang kalau kita melakukan catatan takut tidak lengkap, tetapi ketika kita merekam, maka semua informasi yang disampaikan oleh informan itu ada di dalam rekaman itu sendiri. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus melakukan transkrip data dari semua hasil data yang kita peroleh. Caranya bagaimana? Kita catat ulang, kita catat semua informasi yang ada di dalam rekaman itu tanpa terlewatkan. Karena nanti kemudian kita akan melihat nih jawaban dari rumusan masalah pertama, jawaban dari rumusan masalah kedua. Kita lihat, oh ini daftar pertanyaan rumusan masalah pertama. Ini daftar pertanyaan rumusan masalah kedua misalnya. Nah, ketika kita melakukan transkrip, maka kita akan terlihat, oh tadi, oh ternyata informan membahas tentang kekerasan seksual, misalnya membahas tentang kebijakan pemerintah, misalnya kemudian membahas tentang bantuan sosial, membahas tentang kemiskinan, misalnya. Nah, di transkrip data itu kemudian kita transkrip data itu kemudian kita transkrip semua. Gunanya apa? Untuk memudahkan kita untuk melakukan analisis data itu sendiri. Nah, akan timbul pertanyaan lain, apakah wawancara itu kita tampilkan semuanya di dalam laporan kita? Tentu metode metode penelitian kualitatif, orang yang menggunakan metode penelitian kualitatif itu tidak semua data kemudian kita masukkan di dalam laporan kita, tetapi ada kemudian data yang untuk mewakili bagian mana yang kita masukkan itu, maka kita memasukkan wawancara itu untuk mendukung hasil analisis kita yang memiliki segmentasi. Misalnya saya contoh ya, bantuan sosial di desa A ternyata tidak sampai kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Nah, informasi ini kita dukung, diperkuat dengan hasil wawancara kita. Contoh, hasil wawancara dari si Mawar, bahwa Mawar ini orang miskin, benar-benar membutuhkan bantuan, tetapi Mawar ini malah terlewatkan dan tidak mendapatkan bantuan sosial itu. Nah, kemudian kita letakkan wawancara itu karena ada pendapat yang mengandung segmentasi dari kita dukung dengan hasil lapangan, kemudian kita lakukan analisis. Ya. Nah, teman-teman harus berhati-hati nanti dalam melakukan transkrip, dalam ketika teman-teman turun ke lapangan. Manfaatkan, lakukan teknik pengumpulan data itu dengan baik, dengan sebaik-baiknya supaya memudahkan teman-teman untuk memperoleh data itu sendiri. Oke, itu saja. Monggo teman-teman yang ingin diskusi. Monggo Marta, ada yang ingin ditanyakan? Marta, ayo Marta. Nabila, ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Ahmad Fauzi, ada yang ingin ditanyakan?
Saya absen dulu ya. Fauzi Akbar hadir ya. Halo? Nabila hadir. Hadir. Ini Muhammad Yanuar Rahmadi. Tidak hadir ya. Muhammad Gufron hadir. Marta. Ada, Pak. Saya belum di absen, Pak. Siapa? Clarissa Anggi. Oh iya, sorry. Clarissa ya. Iya, Pak. Nah, ini ketua kelasnya siapa ya? Alfi, Pak. Oke, nanti karena kita udah pertemuan ketiga, nanti saya coba kirim karena kita ada beberapa di sini, jadi bagi dua kelas, jadi dua kelompok saja. Nanti presentasi di pertemuan terakhir. Jadi tugasnya jenis tugas terkait dengan metode penelitian, kemudian nanti buat kelompok, kemudian nanti teman-teman presentasikan di pertemuan terakhir. Ada pertanyaan? Monggo.